Klik kanan refresh, klik kanan refresh, atau F5, 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 F5. Banyak orang yang sering melakukan ini karena berpikir refresh itu bisa membuat komputer atau laptop jadi lebih lancar. Ada juga yang kebiasaan setiap komputer atau laptop baru nyala harus di-refresh dulu sampai berkali-kali. Lalu sebelum dimatiin juga refresh berkali-kali baru dimatiin. Kebiasaan-kebiasaan itu bukan cuma dilakukan oleh orang-orang awam, tapi bahkan teknisi-teknisi komputer juga banyak yang melakukan hal-hal tersebut. Mulai sekarang saya sarankan teman-teman yang sering melakukan hal-hal tadi itu untuk segera berhenti. Kenapa? Tenang, saya akan jelaskan. Stay tune! Halo, selamat datang lagi di Tech Coffee. Bagi teman-teman yang baru melihat channel ini, Tech Coffee adalah channel yang membahas berbagai macam hal mengenai teknologi di sekitar kita ya, mengenai komputer, laptop, HP, dan sebagainya. Jadi setelah menonton video ini, coba teman-teman cek ya video-video lain dari Tech Coffee, siapa tahu ada juga yang bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa juga cek di kolom deskripsi di bawah, karena di situ biasanya ada hal-hal penting yang berkaitan dengan video ini, atau kalau misalnya ada hal yang saya lupa bilang, saya akan taruh juga di deskripsi di bawah. Jadi cek ya kolom deskripsi. Oke. Refresh itu, kalau kita artikan begitu saja, yaitu artinya menyegarkan. Intinya, tombol refresh yang ada di desktop itu untuk menyegarkan hal-hal yang ada di desktop kita. Desktop itu tampilan paling awal ya, kalau kita buka komputer atau laptop tuh yang tampilan paling awal kayak gini. Itu namanya desktop. Jadi wallpaper, semua icon, widget, dan sebagainya yang ada di desktop ini, kalau kita klik kanan lalu refresh, itu disegarkan lagi. Atau bisa dibilang diproses lagi tampilannya. Nah, lalu disegarkan itu untuk apa? Jadi gini, misalnya kita habis merubah sesuatu yang ada di desktop. Misalnya ganti nama gitu. Terus pas di enter, nggak muncul nama yang baru. Nah, itu kita refresh supaya dia ngeproses lagi yang benar sesuai apa yang sudah kita rubah. Contoh lain misalnya ada icon di desktop yang error, itu refresh supaya benar. Itulah fungsi refresh yang sebenarnya ya, untuk memproses ulang hal-hal yang ada di desktop. Cuma itu ya, bukan untuk melancarkan komputer atau laptop. Ada juga error-error lain ya, contohnya ada icon yang nggak bisa diklik. Nah, itu klik kanan refresh supaya benar. Lalu misalnya ada icon yang jadi sama semua gitu, itu di refresh supaya benar. Lalu ada icon di desktop yang tidak muncul, itu refresh juga. Kita sudah atur icon supaya diurutkan sesuai pilihan, tapi nggak benar, refresh. Wallpaper kalian muncul foto KKI, refresh supaya hilang. Nggak, itu bercanda ya, nggak gitu. Pokoknya kalau ada yang aneh-aneh di desktop itu, refresh supaya benar. Terus sekali aja ya di refreshnya, jangan berkali-kali. Tapi sebenarnya error-error tadi itu jarang terjadi ya, karena Windows itu punya sistem yang mekanismenya itu dia bakalan nge-refresh sendiri otomatis kalau misalnya ada terjadi perubahan di desktop. Misalnya ada folder baru, ada kita ganti nama, itu biasanya me-refresh sendiri. Tapi memang kadang ada yang error dikit ya, jadi kita perlu refresh manual sendiri gitu. Sekali lagi ingat ya, refreshnya sekali aja. Sampai sini kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like ya, lalu subscribe dan nyalakan loncengnya supaya setiap ada video baru dari channel ini, teman-teman akan dapat pemberitahuan. Jangan ragu-ragu untuk berkomen juga ya di bawah, mau komen apa kayak terserah, saya pasti akan baca kok. Sekarang mari kita buktikan apakah refresh itu benar-benar bisa melancarkan komputer ya, seperti yang orang-orang bilang. Untuk membuktikannya, kita buka Task Manager ya. Nah, di Task Manager ini kita bisa melihat di performance. Nah, kita di sini bisa melihat beban di CPU, di memori, pokoknya semuanya tuh bisa dilihat ya dari grafiknya ini. Kalau grafiknya tinggi, berarti beban yang ada di CPU itu tinggi. Kalau rendah berarti ya rendah bebannya gitu. Coba sekarang kita klik kanan, refresh. Klik kanan, refresh, klik kanan, refresh, klik kanan, refresh. Ya, bisa dilihat CPU-nya naik ya. Tuh. Sekarang kita udah nggak refresh lagi, kita lihat dia bakalan turun. Tuh, turun. Coba kita refresh lagi ya. Klik kanan, refresh, klik kanan, refresh, klik kanan, refresh. Tuh, naik lagi CPU-nya ya. Jadi begitu. Di sini bisa dilihat kalau refresh itu justru membuat beban di CPU, walaupun nggak beban-beban banget ya, tapi itu sedikit membuat beban di CPU. Karena memang untuk menyegarkan isi desktop ini,
itu perlu power dari CPU. CPU itu kalau belum tahu itu dia tuh otak komputer kita ya. Jadi memang setiap mau menyegarkan desktop ini butuh tenaga dari CPU. Karena kan dia memproses lagi semua yang ada di desktop ini. Makanya ingat, refresh itu sekali atau 2 kali aja ya, jangan berkali-kali. Supaya CPU kita juga tidak terlalu terbebani. Cukup hidup kita saja ya yang penuh beban, nggak usah CPU mah. Apalagi di saat komputer atau laptop itu baru nyala, terus kita refresh berkali-kali, itu dia makin menambah beban. Karena kalau laptop atau komputer baru nyala itu, dia tuh nge-loading semua aplikasi yang ada di komputer atau laptop gitu loh. Dia di-loading semuanya, dan semua icon-icon yang ada di desktop ini semua di-loading gitu. Jadi cukup banyak beban sebenarnya di saat baru nyala itu. Terus ditambah kita refresh lagi, itu makin terbebani gitu loh. Jadi nggak usah gitu ya. Ibarat kalau kita tuh baru bangun tidur terus disuruh bikin tugas, disuruh nyapu, disuruh nyuci, dan disuruh sebagai macam lainnya, itu kan beban banget gitu. Selain di desktop, ada juga refresh di file explorer dan juga di browser ya. Tapi kalau di browser sering dibilang juga reload namanya. Di file explorer kurang lebih sama seperti di desktop ya. Kalau ada icon folder atau file yang hang, itu refresh supaya jadi bener iconnya. Lalu di saat kita ganti sebuah icon terus nggak langsung berubah iconnya, ya refresh supaya keganti yang baru. Lalu ada juga habis ganti nama file atau folder terus nggak langsung berubah, refresh supaya keganti. Kalau di browser saat membuka sebuah website terus ada gambar yang nggak muncul atau kayak acak-acakan gitu tampilannya, biasanya penyebabnya karena koneksi internet buruk ya. Nah itu refresh atau reload supaya jadi benar tampilannya. Nah itu dia pembahasannya ya. Coba sekarang kita buat kesimpulannya. Yang pertama, refresh bukan untuk melancarkan komputer atau laptop. Refresh hanya digunakan apabila ada hal-hal yang aneh atau error di desktop. Menekan refresh terus-menerus itu malah membebani CPU. Jadi begitu ya, semoga teman-teman mengerti semua pembahasan yang ada di video ini. Lalu kalau refresh terus-menerus itu malah membebani CPU atau malah bikin lalot komputer kita, terus gimana caranya melancarkan komputer atau laptop yang lalot? Di video selanjutnya saya akan bahas ya. Jadi jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya supaya setiap ada video baru atau video barunya udah ada, teman-teman dapat pemberitahuan. Dan juga sekalian untuk mendukung channel ini. Jangan lupa juga follow sosmed-sosmed saya ya, linknya ada di deskripsi, Facebook, IG, dan Twitter. Silahkan dibuka deskripsi dan di-follow. Jangan kemana-mana dulu, karena di sebelah saya ini ada video terbaru dari Techofi ya. Silahkan dipilih dua ini. Kalau di HP ditekan aja, kalau di komputer ya diklik ya di antara dua ini. Silahkan, terima kasih sudah menonton sampai sini ya. Saya Fahmi Dayat and see you soon.